skleroderma. Ya, jadi skleroderma itu adalah suatu kondisi multisistemik yang punya aneka ragam, progresif, dan dihubungkan dengan adanya lesi-lesi kulit yang menebal dan sklerotik. Angka prevalensi yakni sekitar 4 sampai dengan 253 kasus per 1 juta. Perbandingan perempuan banding laki-laki adalah 3:1. Gambaran klinis mempunyai beberapa variasi ya. Morbiditas penyakit ini tergantung pada luasnya permukaan kulit dan organ dalam yang terkena. Sering ditemukan fenomena Raynaud khususnya pada pasien dengan sindroma CREST atau calcinosis pada kulit, fenomena Raynaud, dysmotilitas esofagus, sklerodaktili, dan telangiektasis. Penderita dengan penyakit yang difus itu akan menampakkan atau menunjukkan gejala artritis pembengkakan tangan dan juga jari, serta penebalan kulit yang dimulai pada jari dan tangan dan dapat meluas ke muka dan leher. Pada kelainan yang berat, maka permukaan kulit yang terkena lebih luas dan terjadi deformitas pada tangan dan jari. Fenomena Raynaud dan kerusakan organ dalam yang terkena itu menandakan bahwa adanya fibrosis arteriol dan arteri-arteri kecil, sehingga apabila terjadi respon vasokonstriksi karena berbagai rangsangan seperti udara yang dingin, itu bisa menyebabkan obliterasi pembuluh darah yang komplit. Masuk ke bab klasifikasi skleroderma. Ya, jadi yang pertama itu adalah limited cutaneous scleroderma. Yaitu penjelasannya, riwayat fenomena Raynaud dalam waktu lama. Kemudian adanya keterlibatan kulit yang sebagian besar itu terbatas pada tangan. Beberapa dapat timbul pada wajah, kaki, dan lengan bawah. Kemudian dilatasi kapiler pada lipatan kuku. Kemudian yang kedua itu diffuse cutaneous scleroderma. Nah, itu penjelasannya, riwayat fenomena Raynaud dalam waktu singkat sebelum timbulnya perubahan kulit lain, kemudian keterlibatan kulit yang meluas khususnya pada bagian ekstremitas proksimal dan trunkus, kemudian dilatasi kapiler pada lipatan kuku. Yang ketiga, skleroderma skleroderma atau jarang. Nah, itu penjelasannya tidak ada keterlibatan kulit, kemudian hanya ada keterlibatan organ visceral seperti ginjal, paru, gastrointestinal, dan miokardium. Kemudian dapat timbul fenomena Raynaud. Masuk ke bab efek skleroderma pada kehamilan. Abortus spontan pada ibu jarang dilaporkan, akan tetapi persalinan prematur itu lebih sering terjadi. Ibu yang menderita skleroderma itu cenderung mempunyai bayi atom yang kecil. Krisis renal adalah penyebab kematian sang ibu yang paling sering terjadi pada parturian-parturian dengan skleroderma. Parturian-parturian itu haruslah dievaluasi secara ketat selama masa kehamilan dengan advis dari ahli kardiologi, nefrologi, dan fisioterapis dada. Kontraksi uterus pada saat persalinan menjadi kurang akibat penebalan dinding serviks. Hati-hati penggunaan oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus. Penderita skleroderma dengan gangguan kardiopulmoner serta gangguan ginjal itu dianjurkan untuk tidak hamil. Bahkan pada penderita yang hamil itu dianjurkan untuk melakukan terminasi kehamilan. Nah, sampai saat ini belum ada pengobatan yang memuaskan pada penderita dengan fenomena Raynaud diberikan vasodilator, dan pada skleroderma diffusa itu diberikan terapi glukokortikoid seperti pada penderita SLE. Namun kortikosteroid hanya bermanfaat pada miositis inflamatori dan anemia hemolitik. Masuk ke bab persiapan anestesi. Siapkan ACE inhibitors apabila terjadi krisis hipertensi. Kemudian siapkan juga akses intravena sebelumnya. Sulitnya kanulasi akibat fibrotik luas. Selanjutnya, pengukuran tekanan darah non-invasif atau non-invasive blood pressure atau NIBP mungkin sulit, dan monitoring tekanan darah invasif mungkin dibutuhkan. Yang selanjutnya, radial artery catheterization kontraindikasi pada pasien Raynaud karena resiko
iskemia. Kemudian brachial artery catheterization, kurang terjadi iskemia pada DKT. Kemudian pembacaan pulse oximetry itu sulit di ekstremitas. Selanjutnya hindari vasokonstriksi ya, vasokonstriksi. Yang selanjutnya pasien dapat terjadi abrasi kornea akibat penurunan produksi air mata. Baik, masuk ke bab penata laksanaan anestesi. Disarankan untuk memberikan analgesi epidural dini untuk persalinan, nah khususnya pada pasien-pasien dengan potensi kesulitan intubasi. Penggunaan agen anestesi lokal dengan dosis inkremental yang diberikan secara lambat melalui kateter epidural dan intratekal adalah teknik pilihan. Anestesi umum sebaiknya adalah pilihan terakhir, karena pada wanita ini terjadi peningkatan resiko sulit dilakukan intubasi, dipersiapkan awake fiber optik apabila dibutuhkan, dan juga resiko tinggi terjadinya aspirasi. Pemberian antasida H2 blocker dan posisi head up itu perlu dilakukan sebagai antisipasi terjadinya aspirasi. Perhatian khusus menjaga kehangatan suhu tubuh pasien dengan Raynaud sindroma karena kulit pasien yang tipis ya. Jadi ruangan persalinan yang hangat. Kemudian cairan infus yang hangat. Kemudian thermal shocks ya. Stress dose steroid selama persalinan atau perioperatif pada pasien dengan terapi steroid. Epidural itu menjadi pilihan pertama apabila dibandingkan SAB, karena kemampuan untuk memprediksi ketinggian level blok dan stabilitas hemodinamik itu lebih baik pada epidural. Dosis lokal anestesi diberikan secara titrasi dan pengurangan dosis karena pasien dengan skleroderma terjadi peningkatan sensitivitas terhadap agen anestesi lokal.